Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk kepada materi kita mengenai drama, tetapi untuk bagian kedua. Sedikit sekali nih partisipannya semua. Oke lah, kita mulai aja. Ini saya akan menampilkan video tentang drama, permainan drama. Nanti anak-anak bisa lihat di situ. Sebentar ya. Sorry, tekan saya. Oke, perhatikan videonya, nanti kita akan lihat. Hari ini saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana memerankan sebuah drama. Atau ini jadi aktor lah ceritanya. Ada yang cita-cita yang mau jadi aktor di sini? Ada, Sir. Ada? Kamu mau jadi aktor, nak? Deng? Bukan saya, Sir. Kan saya bilang ada. Oh, ada. Mana tahu kamu jadi aktor kan? Nah, di sini permainan drama ini akan mengajarkan bagaimana acting. Ini pembelajaran ini bukan sekali kamu belajar dengan saya gini langsung kamu bisa acting ya, bukan kayak minum obat sakit kepala minum sebentar langsung sembuh, enggak. Butuh proses panjang ini. Yang pertama, memerankan drama itu dengan cermat. Cermat ini sesuai dengan perannya, apakah protagonis atau antagonis. Setelah itu kritis, bertanggung jawab. Kita mulai. Perhatikan. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan. Dengar suaranya. Aku leyeh-leyeh nonton TV. Dengar, Sir. Oke. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret, tutuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik. Apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih, media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan kampret, lalu kududukkan di sampingku. Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta
telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, nak, dari drama yang kamu lihat tadi, yang kamu saksikan, apa yang bisa kamu dapatkan dari ini setelah kamu lihat tadi? Bagaimana cara dia memerankan suatu tokoh? Di situ ada dua tokoh tadi. Yang pertama, Cucunya, Sir. nah, yang kedua, kakeknya. Dia. Oke. Itu namanya pementasan teater monolog. Dia sendiri, tapi dia memerankan banyak tokoh. Biasanya kan ada drama yang diperankan tuh banyak pemain. Nah, ini dia monolog. Yang minggu lalu yang saya tontonkan 2 orang kan, bapak sama ibu. Oke, bagaimana dia memerankan teater tadi? Ekspresinya. Marah, Sir. Oke, kenapa dia marah? Karena ditanya tentang merdeka, padahal dulu dia merdeka, Sir. Oke, kita lihat enak. Jadi apalah drama tuh setelah kamu lihat tadi, tonton yang kamu lihat tadi, yang kamu saksikan? Apalah drama tadi itu? Ayo. Secara singkatnya, drama itu seni dalam memerankan suatu tokoh. Itu singkatnya, memerankan dengan baik suatu tokoh. Kita lihat dulu ya. Jadi memerankan drama ini berarti dia tuh mengaktualisasikan atau memperlihatkan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas. Jadi di dalam pementasan sebuah drama itu ada tokoh atau pemainnya di situ, pemeran. Jadi dia menggunakan naskah drama, jadi biar tahu apa saja dialog yang terjadi di situ. Jadi aktivitas yang menonjol dalam memerankan drama yaitu adalah dialog antar tokoh. Ini semalam, pertemuan sebelumnya saya lihatkan antara ibu dan bapak. Apa masalah yang drama minggu lalu? Anaknya, Sir. Anaknya, oke. Banyak permintaan anaknya ya. Jadi di situ Iya, ada Sir. dialog antar tokoh. Monolog, tadi itu monolog, dia sendiri saja. Tapi ada 2 tokoh di situ. Ekspresi ini bentuk wajahnya. Ketika tadi kakek tadi marah, bagaimana ekspresinya? Coba lihat, kita lihat ya, ekspresi dia marah. Ada lalu berbisik. Nah, lihat ekspresi dia marah. Apakah kita sudah merdeka? Lihat ekspresinya. Aku terkejut. Apa? Itu yang disebut dengan ekspresi. Ngerti? Ngerti, Sir. Itu ekspresinya. Jadi ekspresi itu bisa memperlihatkan sedang marah, sedang sedih, sedang bahagia. Jadi di situ. Dan gerak anggota tubuh. Lihat bagaimana cara berjalan seorang kakek-kakek. Dia perlihatkan kan jalan seorang kakek tertatih-tatih. Lihat. Itu jalan seorang kakek-kakek. Itu dia gerak tubuh gestur. Karena peran dia di sini seorang kakek-kakek, maka dia harus memperlihatkan pertama bagian dari make up artisnya. Harus tidak mungkin perannya kakek-kakek seperti ini, pakaian udah pas, celana udah pas, tapi wajahnya tidak ada kerutan. Sementara perannya kakek-kakek atau kakek-kakek jalannya tegap.
seperti anak muda, maka harus disesuaikan. Maka di situ gerak anggota badan harus disesuaikan dengan kebutuhan tokoh yang akan kita perankan. Dan itu perpindahan letak pemain. Tadi antara kakek tadi berpindah ke cucunya. Jadi pada saat melakukan dialog maupun monolog dia sendiri, aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan dan mimik mempunyai peranan sangat penting. Tadi dibilang begini, Kek, apakah benar kita sudah merdeka? Intonasinya apa? Kan begitu, itu intonasinya. Ada nada dan tekanan di situ, serta mimik wajah, ekspresi wajah, dan gerak tubuh dia yang memperlihatkan bahwa kakek tadi sedang marah. Paham ini maksud ini? Intonasi, nada, tekanan, mimik, gerak anggota tubuh. Paham, Sar. Paham ya, itu masih mudah lah, kan udah ada contoh videonya tadi. Jadi, kenapa ini dilakukan di dalam sebuah drama? Cuma satu aja, supaya apa yang disampaikan dari tokoh tadi sampai kepada, atau pesan tadi sampai kepada penonton. Kalau kakek-kakek seperti ini, kalau anak muda seperti ini, kalau anak-anak seperti ini, maka didukung dengan kostum, pakaian yang semakin memperlihatkan bahwa perannya, misalnya dia perannya kakek-kakek atau anak-anak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam memerankan drama, yang pertama, membaca dan memahami teks. Itu sudah pasti. Tapi ada beberapa pemain drama, dia improvisasi namanya. Dia berimprovisasi. Ketika seorang pemain drama tadi lupa naskah. Jangankan yang baru, bahkan pemain-pemain drama atau aktor yang sudah berpengalaman sekalipun tidak jarang mereka lupa dengan teks, tapi harus ingat benang merahnya, maka dia berimprovisasi di situ. Tahu berimprovisasi? Tahu? Tahu, Sar. Oke, dia berimprovisasi. Jadi yang pertama tuh anak-anak harus membaca dan memahami teks drama. Ini kalau andaikan lah pembelajaran kita tidak daring lah. Ini mau saya buat kelompok-kelompok ini. Jadi hasil akhir belajar materi ini bukan tugas tetapi pementasan drama. Itu rencana saya kemarin. Tapi akibat kita keterbatasan, nggak mungkin kan anak-anak mementaskan drama pakai Zoom kan? Gimana pula nanti itu? Oke, kita lanjut. Jadi sebelum memerankan drama harus dilakukan membaca dan memahami teks, sudah pastilah. Jadi teks drama ini karangan dari produser atau pembuat naskah. Jadi di dalam drama itu ada, dalam pementasan teater itu ada pembuat naskah. Jadi teks drama diutamakan tuh tingkah laku, acting, sudah pasti. Dialog, percakapan antar tokoh, sehingga penonton memahami isi cerita. Kita lanjut. B. Menghayati watak tokoh yang akan diperankan. Itu sudah pasti. Kenapa? Ya seperti contoh tadi, karena dia memerankan tokoh kakek-kakek, maka harus menghayati betul-betul dari jalannya seperti apa, suara kakek-kakek seperti apa, ekspresi kakek-kakek seperti apa kalau marah, terus pakaian kakek-kakek bagaimana, make up dan segala macamnya bagaimana. Seorang kakek-kakek. Tidak mungkin perannya kakek-kakek tapi bajunya kaos, celananya jeans, sepatunya sepatu basket. Kan aneh. Kakek-kakek seperti itu. Terus kalau perempuan dia memperagakan nenek-nenek itu pakai lipstik bagus gitu, nggak ada kerutan di wajahnya. Kan tidak mungkin. Maka semua itu harus disesuaikan dengan watak tokoh yang akan kita perankan. Kalau watak tokohnya, misalnya nih dalam sebuah pementasan drama, tokohnya tuh wanita muda yang judes, maka yang ngomong yang kasar gitu, maka disesuaikan, atau memerankan polisi, maka disesuaikan dengan kostumnya, agar dapat lebih harus dihayati watak tokoh itu. Oke, kita lanjut. Jadi pemeran drama
di sini diharapkan pemeran drama harus mampu yang pertama mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. Makanya latihan pertama drama tuh A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Harus dijelaskan itu. Bagaimana pelafalan teks atau dialog, teks dialog itu jelas atau sampai kepada para penonton. Ingat, drama tidak sama dengan film. Kalau film salah bisa cut. Kalau drama tidak bisa. Karena dia live langsung. Maka kalau ada kesalahan atau lupa dengan teks, lupa kita dengan dengan dialog drama kita, maka disitulah improvisasi itu sangat dibutuhkan. Harus bisa improvisasi. Oke, yang kedua, membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara. Jadi suara tuh kecil besar. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kan gitu kan nampak? Ada intonasi enggak? A, I, U, E, O. Ada intonasi? Ada, Sir. Itulah gunanya. Kalau kita marah, tidak mungkin dengan ekspresi yang datar. Aku marah sekali dengan kamu. Aku marah loh. Mungkin? Enggak, Sir. Saya marah. Harus gitu kan? Iya, Sir. Nah. Atau, waduh, aku senang sekali. Harusnya, aduh, aku senang sekali. Ada intonasi di situ? Itu dia. Ada, Sir. Itu dia. Masa marah, aku marah sekali dengan kamu. Lucu kan? Harusnya, aku marah sekali dengan kamu. Harus seperti ditambah dengan ekspresi wajah. Kamu tahu, aku marah sekali dengan kamu. Nah, itu dia. Ada intonasi, ada gestur, ada. Saya aja ngajar tidak ini kan. Pemeran drama harus mampu mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. Kedua, membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara. Asik nggak kalau ngajar kayak gitu saya? Ngantuk, Sir. Datar, intonasi yang datar. Jadi pemeran drama harus mampu yang pertama mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. Yang kedua, membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara. Lebih enak gitu kan daripada yang pertama kan? Itu dia. Yang dimaksud dengan kecukupan volume dan intonasi suara. Membaca dialog kita tuh harus sesuaikan lah. Kalau marah ya kita lihatkan dengan intonasi yang marah. Kalau senang ya kita lihatkan intonasi yang senang. Ataupun sedih seperti apa. Aku sedih loh. Nah, mungkin gitu kan. Itu namanya marah itu. Harus disesuaikan lah. Yang ketiga, membaca dialog dengan tekanan yang tepat. Itu intonasi tadi. Setelah itu nih lanjut. Kita ada pertanyaan nggak nih? Pemeran drama harus mampu ini. Sir, misalnya saya nggak paham maksud dengan kecukupan volume suara ini seperti apa gitu. Paham ya? Paham, Sir. Oke. Memang dia lebih baiknya ini nak sebenarnya pembelajaran ini bukan teori seperti ini, harus memang kita praktek main drama itu seperti apa. Bagaimana dia tuh uji mental pemain-pemain drama ini nak berat loh. Itu kita untuk masuk ke dalam sebuah klub drama yang dia udah terkenal gitu, grup drama, biasanya kita disuruh berperan orang gila gitu. Jadi orang gila sampai orang yakin kita tuh benar-benar orang gila. Dari pakaian kita dibawa compang-camping, kayak mana orang gila di jalan gitu. Sampai orang percaya dan yakin kita orang gila, itu sukses. Kalian pernah lihat nggak nonton sinetron yang tokoh jahat lah bahasanya. Antagonisnya itu yang benar-benar sekalian sampai benci dengan dia. Sering, Sir. Sering ya, sampai kalian baper gara-gara nonton, mau kalian cekik rasanya. Iya, Sir. Iya, Sir. Itu kan banyak, apalagi sinetron sekarang itu saya lihat banyak di medsos gitu, di video kan orang. Ada ibu-ibu nonton sinetron sampai dicakar-cakarnya layar TV-nya saking geram ya. Itu apabila seorang aktris atau aktor berhasil membuat penonton yakin bahwa dia jahat, sukses peran.
sukses dia punya peran. Itu dia. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 macam tekanan yang bisa kita masukkan dalam naskah. Ini udah saya jelaskan tadi. Ya. Itu tekanan diberikan terhadap kata, misalnya kata kelompok tadi terdengar lebih menonjol, kayak misalnya engkau boleh pergi, tapi tinggalkan bajumu sebagai jaminan. Jelas ya? Engkau boleh pergi, tapi tinggalkan bajumu sebagai jaminan. Tanggal itu, Sir. Oh ya, sorry. Tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Nih, saya contohkan tekanan dinamik itu dia ada tinggi dan ada rendah. Perhatikan. Engkau boleh pergi, tapi tinggalkan bajumu sebagai jaminan. Yang mana yang tinggi? Mana yang intonasi saya tinggi? Kalimat keduanya, Sir. Kalimat pertama saya rendahkan. Oke, saya ulangi lagi. Engkau boleh pergi. Ya, engkau boleh pergi. Tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Ada ekspresi saya di situ? Tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Itu dia. Ketika saya mengatakan engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Maka ketika di kalimat kedua, ini naik ya. Itu yang dimaksud dengan tekanan dinamik. Tempo, yaitu tekanan pada kata atau kelompok dengan jalan memperlambat pengucapan kata. Kau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu. Lihat, ada tempo di situ, tapi tanggalkan bajumu. Dibandingkan dengan ini, terlihat perbedaannya. Engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu. Nampak? Ada tempo di situ? Ada, Sir. Kalau di sini, engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Ada perbedaan di situ? Ada, Sir. Di sini saya di bagian tapi tanggalkan bajumu. Nah itu. Itu yang dimaksud dengan tekanan tempo. Bisa bedakan? Bisa, Sir. Alangkah baiknya, Bisa, Sir. memang ini harus dikombinasikan. Engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu. Itu dia. Oke, tekanan nada. Oke, nada tadi tinggi dan rendahnya. Jadi ketika kita, ini kan ancaman ini. Tapi, kata-kata tapi ini. Engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu. Kira-kira seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan tekanan nada. Ada tapi, nah itu tekanan. Udah bisa bedakan mana tekanan dinamik? Tekanan dinamik tadi tinggi rendah, tekanan tempo dia agak lebih memperlambat, sedangkan tekanan nada ada tekanan di salah satu kalimat. Tapi, nampak bedanya ya? Nampak, Sir. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Jelas, Sir. Ingat, saya bukan aktor ya. Saya bukan aktor. Nah, jangan nanti bilang, wah, kalau belajar nanti belajar sama, jangan dianggap bahwa belajar sekali seperti ini langsung kalian udah bisa sama kayak Reza Rahardian gitu. Udah bisa masuk. Enggak. Mereka, Reza Rahardian ataupun Lukman Sardi, mereka itu proses yang panjang baru bisa jadi seperti itu. Sama dengan yang saya perlihatkan dari contoh pementasan drama tadi. Mereka itu butuh proses panjang untuk sampai ke sana. Bukan instan 1 hari, misal 1 bulan langsung bisa. Enggak. Butuh proses. Oke, harus berlatih berulang-ulang, dapat ya latihan lain tiap practice make perfect kan. Oke, kita lihat. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama, pertama itu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa. Tapi memang ada beberapa pementasan drama dia menggunakan. Ini penggunaan bahasa ini bukan baik, ini bukan bahasa sopan ya. Ada pementasan drama dia tidak pakai bahasa sopan. Bahkan dia untuk memperlihatkan lebih natural, lebih seolah-olah dia itu alami konflik di antar tokoh di dalam sebuah drama, dia gunakan kata-kata kasar. Tapi ya kata-kata kasarnya itu ya tidak apalah yang masih bisa ditolerir lah. Misalnya kata-kata bodoh kau. Nah, seperti itu. Nah, jadi pelafalan maupun intonasi harus relevan. Dan itu tidak mungkin bodoh kau.
Mungkin bodoh lah. Nggak ada seru-serunya. Jadi harus ada penekanan di situ menggunakan intonasi. Jadi intonasi ini pun harus dibuat relevan. Mimik wajah, gestur tubuh dengan intonasi harus disesuaikan. Misalnya gestur marah, mimik wajah marah, intonasi juga harus marah. Jangan pula dengan mimik wajah marah, gestur marah, ngomongnya nggak marah. Contohnya tapi kayak tadi, tapi jadi tidak relevan dia dengan pementasan, dengan kita menghayati sebuah seni peran tadi. Jadi logat yang diucapkan tidak sesuai dengan asal suku atau daerah, usia. Tadi kakek-kakek, dia tadi dari suku Jawa, maka dia menggunakan dialek Jawa. Pakaiannya pakaian Jawa tadi, setelah itu dia usia tua, dia gunakan juga status sosial tokoh yang diperankan. Kalau raja ya sesuai dengan raja, nggak mungkin raja bahasanya mencela-mencele. Raja ya seperti apa, panglima perang seperti apa gitu. Jadi harus lebih tegas. Oke, kita lanjut. Ekspresi tubuh disesuaikan dengan dialog, udah saya jelaskan juga tadi. Yang ketiga, untuk lebih menghidupkan suasana, lebih wajar alami, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskah. Itu yang saya maksud improvisasi tadi. Andaikan lupa naskah, kita improv atau ditambahkan biar lebih seru lagi, biar lebih bagus lagi. Oke, lanjut. Teknik bermain drama. Jadi di sini teknik permainan drama ini banyak juga orang bilang itu acting lah. Nah, jadi dalam bermain drama ini atau acting ada unsur-unsur penting. Yang pertama teknik muncul. Apa yang dimaksud teknik muncul? Ya, teknik muncul seorang pemain tampil pertama kali ke pentas, yaitu saat masuk panggung telah ada tokoh lain atau ia masuk bersama tokoh lain. Tentu setelah muncul, pemain harus menyesuaikan diri dengan suasana, perasaan, adegan yang sudah tercipta di atas pentas. Contoh misalnya dalam suasana pentas itu kamu datangnya sebelum di atas pentas itu sudah ada tokoh yang sedang memerankan drama ini kira-kira suasananya sedang senang lah, berkumpul keluarga. Tahu-tahu kamu masuk dengan ekspresi yang di luar dari padahal di situ menceritakan tentang kebahagiaan, masuk dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, maka itu tidak cocok. Jadi itu yang dimaksud teknik muncul. Apakah kamu masuk ke dalam pementasan drama itu di luar, ataukah kamu bersama tokoh lain? Nah, jadi kalau andai kan kamu sendiri, seperti contohnya tadi drama monolog saya lihatkan tadi, itu dia sendiri, dia memerankan ada dua peran di situ, ada kakek dan cucu. Oke, itu dia teknik muncul. Yang kedua teknik memberi isi. Jadi kalimat engkau harus pergi mempunyai banyak nuansa. Jadi nuansa teknik memberi isi ini ketika kita berdialog antar tokoh dengan tokoh drama yang lain, dengan antar tokoh yang lain, maka harus memberikan semacam tekanan. Jadi kalimat misalnya engkau harus pergi mempunyai banyak nuansa. Ada yang pergi mengusir, ada yang dimaksud engkau harus pergi memberikan, ada mengusir, dan satu lagi kan engkau harus pergi sepertinya memberi saran. Jadi itu harus disesuaikan dengan peran kita tadi, dengan suasana dan naskah yang ada di dalam sebuah drama. Oke, kita lanjut teknik pengembangan. Di sini improvisasi lah. Ini kalau kamu udah expert atau kamu udah ahli, udah sering main drama atau teater, nanti kamu akan temukan nih teknik improvisasi. Oke, lanjut. Yang menciptakan peran. Setelah itu, bagaimana cara kita menciptakan peran? Ada seorang aktor, dia itu bisa memerankan berbagai macam watak tokoh. Seperti kalau di Indonesia, aktor yang saya suka yang bisa memerankan berbagai macam tokoh itu Reza Etapi. Yaitu Reza Rardian. Tahu Reza Rardian? Vino G. Bastian, sir. Hah? Vino G. Bastian. Vino G. Bastian. Udah itu Sujiwo Tejo. Jota Slim.
Joe Taslim rata-rata dia gunanya memang action. Tapi coba tengok Reza Rahardian, dia pernah main jadi Benyamin Sabeni, terus dia pernah jadi Pak Habibie juga kan. Dan ini kan beda watak ini. Benyamin Sabeni orangnya lucu, orangnya kebanyakan ya namanya pelawak. Nah, lucu. Sementara dia masuk ke peran berikutnya, dia menjadi Pak Habibie, seorang profesor sains. Ini kan dua watak yang berbeda, pelawak sama profesor sains. Itu bagaimana kita menciptakan peran tadi? Kalau memang tidak benar-benar kita menghayati dari peran tadi. Bahkan ada aktor-aktor Hollywood itu rela dia, misalnya dia, kalau nggak salah saya Richard Gere itu ada dalam film ya. Saya lupa, dia tuh harus jadi homeless homeless ini gelandangan. Nah, jadi dia memang jadi gelandangan beneran untuk memahami perannya. Untuk dia lebih menghayati perannya. Jadi di sini ada hal-hal berikut dapat membantu untuk menciptakan peran. Yang pertama, kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. Kita kumpulkan dulu pokok-pokoknya apa saja. Yang kedua, kumpulkan sifat-sifat tokoh, termasuk sifat yang paling menonjol. Andaikan kita memerankan orang yang sudah ada seperti Pak Habibie, maka banyak-banyak baca buku biografi tingkah lakunya. Jadi setelah kita risetlah kita mengenai sifatnya, baru kita bisa menciptakan peran tadi. Dan yang ketiga, carilah ucapan atau dialog tokoh yang memperkuat karakternya. Seperti Pak Habibie, karakternya apa? Cicok, itu bahasanya. Kayak ada aksen Jerman gitu dia. Tapi kalau Benyamin Sabeni beda lagi. Coba perhatikan aja nanti di YouTube, tonton sesekali tentang lihat thriller film Benyamin Sabeni yang diperankan Reza Rahardian dengan Pak Habibie. Itu akan nampak perbedaannya di situ. Ada setelah itu Stupid Boss. Itu kalian bisa lihat perbedaan, ada 3 watak di situ. Berbeda yang diperankan oleh satu orang. Oke, kita lanjut. Ciptakan gerak mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. Ya, seperti tadi kakek-kakek bagaimana? Mimik wajah kakek-kakek, gestur gerak tubuhnya bagaimana? Tidak mungkin seorang kakek-kakek. Tadi kan jalannya tertatih-tatih. Bagaimana jalannya kakek-kakek atau orang yang lanjut usia? Tidak mungkin dengan make up seperti itu. Pakaiannya, jalannya harus tegap seperti anak muda itu. Tidak mungkin. Karena dia akan kontras. Yang berikutnya, ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokoh. Rancanglah garis permainan tokoh untuk melihat perubahan dan perkembangan karakter tokoh. Ini digunakan apabila kita menceritakan tokoh itu dari kecil sampai remaja. Maka ada perkembangan. Atau menceritakan dalam teater itu dia dari miskin menjadi kaya. Di situ kita akan melihat ada perkembangan karakter tokoh. Ada pertanyaan? Upin Ipin Sir itu termasuk drama. Hah? Upin Ipin Sir. Upin Ipin. Upin Ipin itu film kartun, bedanya dia animasi. Kalau drama nih, drama atau teater itu dia dipentaskan atau dipertontonkan itu di atas pentas. Beda dengan film. Kalau film perbedaan dia di TV, tapi sekarang memang ada seperti sekarang ini teater itu di video kan, seperti saya masukkan tadi, tapi tetap perbedaan yang paling prinsipal antara drama atau teater dengan film. Film kalau salah bisa diulang, kalau drama enggak. Pementasan, karena dia live langsung. Penonton langsung nonton di atas pentas. Tapi kalau film, dia salah dalam dialog, bisa cut. Tapi kalau drama tidak. Disitulah diharapkan improvisasi. Oke. Metode, menghayati pementasan, menentukan topik yang akan ditanggapi, dan selanjutnya mempersiapkan alasan yang logis. Jadi pementasan karya sastra memberikan alasan logis, komentar, pendapat. Seperti tadi dia kritik mengenai merdeka ya. Sudah merdeka apa belum? Oke, menyusun kerangka, menyampaikan tanggapan secara lisan. Ada pertanyaan? Jelas, Sir. Oke, saya udah lihatkan dari ekspresi saya pura-pura, saya terpaksa harus bermain peran pula untuk memperlihatkan dengan anak-anak. Walaupun saya bukan aktor, tapi saya berusaha semaksimal mungkin tadi untuk memperlihatkan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa nanti dikerjakan psikologinya.
kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini menjadi berkah kepada kita. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz.